Gadis kecil penjual korek api. Gadis kecil ini bernama Mary. Mary sangat sedih ketika neneknya meninggal. Akhirnya ia hanya hidup dengan ayahnya. Tapi ayah Mary sangat malas tidak mau bekerja, sehingga membuat mereka tidak punya cukup uang untuk membeli bahan makanan. Akhirnya saat musim dingin tiba, Mary keluar rumah dan menjual korek api. Mary tidak pantang menyerah walaupun kedinginannya dan bajunya tidak tebal. Sudah beberapa hari korek apinya belum ada yang terjual. Hari semakin malam dan ia duduk di depan toko sambil menahan dingin dan lapar. Akhirnya ia menyalakan korek api untuk menghangatkan tangan sampai korek api itu habis. Dan Mary pingsan karena kedinginan. Esoknya warga menemukan Mary pingsan dan menyesal tidak membeli korek api Mary. Pesan moral yang kita bisa ambil adalah betapa pentingnya saling tolong-menolong. Jika kita mampu, sudah sepatutnya kita menolong tetangga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Si kera dan pohon pisang. Pada suatu hari, kera dan kura-kura sepakat untuk menanam pohon pisang. Lalu mereka pergi ke pinggir sungai dan menemukan sebatang pohon pisang yang hanyut di sungai. Setelah mendapatkannya, mereka langsung membagi dua pohon pisang tersebut untuk ditanam di rumah masing-masing. Kera mengambil bagian ujung, sedangkan kura-kura diberi bagian pangkal pohon. Seiring dengan berjalannya waktu, pohon pisang yang ditanam oleh kura-kura telah tumbuh tinggi dan berbuah lebat. Sementara itu, pohon pisang yang ditanam oleh si kera tidak tumbuh. Saat kera berkunjung ke rumah kura-kura untuk melihat pohon pisangnya, kura-kura meminta tolong kera untuk mengambil buah pisangnya. Namun sangat disayangkan, kera dengan serakah memakan banyak buah pisang kura-kura sendirian dan akhirnya sakit perut. Setelah kejadian tersebut, kera merasa bersalah dan meminta maaf kepada kura-kura. Walaupun pernah disakiti, kura-kura tetap memaafkannya dan tetap menjadi sahabat si kera. Selain selalu berbagi dan tidak serakah, pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan pernah memanfaatkan siapapun itu teman kita. Putra mahkota Amat Mude. Dahulu di negeri Alas hidup raja yang arif dan bijaksana bersama permaisuri dan anaknya bernama Amat Mude. Belum setahun umur Amat Mude, sang raja wafat lalu digantikan oleh pakcik Amat Mude yaitu Raja Muda. Tanpa disangka Raja Muda malah menyingkirkan Amat Mude dan ibunya ke hutan. Hari berlalu, Amat Mude beranjak dewasa. Ia memancing ikan di sungai kemudian dijual kepada sahabat ayahnya yang merupakan saudagar kaya. Ternyata ketika ikan-ikan tersebut dipotong, di dalamnya terdapat emas murni. Amat Mude dan ibunya pun menjadi seorang kaya berkat telur ikan emas itu. Cerita ini pun sampai ke telinga Raja Muda. Ia memerintahkan Amat Mude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Konon, kelapa gading tersebut terletak di sebuah pulau yang dihuni binatang buas. Dengan ketulusan hatinya, Amat Mude tetap pergi untuk memetik kelapa gading tersebut. Saat tiba di pinggir pantai, ia bertemu dengan ikan besar, raja buaya, dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Mude pun menemukan kelapa gading itu dibantu oleh ikan besar, raja buaya, dan naga. Saat memetik kelapa gading itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku, kata perempuan bernama Putri Niwor Gading yang cantik jelita. Amat Mude pun menikah dengan Putri Niwor Gading. Akhirnya mereka kembali ke istana dan Amat Mude dinobatkan menjadi raja negeri Alas atas perintah Raja Muda. Pesan moral, cerita rakyat untuk dibacakan sebelum tidur ini mengajarkan kalau menolong orang harus diiringi ketulusan hati. Meskipun diperlakukan buruk, tetap bersabar dan selalu berusaha berbuat baik.